Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Pak Tri. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan di tema A, subtema 4. Ayo kita langsung mulai saja ya. Pembelajaran kali ini adalah yang pertama bahasa Indonesia. Siswa mengetahui nama tumbuhan yang berkembang biak secara alami dan cara berkembang biaknya. Yang kedua SBDP. Siswa mampu untuk berkreasi membuat mozaik hewan dari daun. Yang ketiga matematika. Siswa mampu menghitung hasil pembagian dari soal-soal cerita sehari-hari. Bahasa Indonesia, membaca teks pada halaman 125. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Saat masih kecil, tumbuhan belum dapat berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan sebagai berikut. Biji. Contohnya bibit mangga. Tunas. Contohnya tunas pisang. Umbi. Contohnya umbi kentang. Spora. Contohnya suplir. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan melakukan teknik cangkok, stek, dan merunduk. Pada tanaman singkong, teknik stek selalu dilakukan agar tanaman dapat cepat tumbuh. Ini adalah gambar contoh teknik mencangkok. Berikutnya adalah gambar contoh teknik stek. Dan yang terakhir adalah gambar contoh teknik merunduk. SBDP. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan ini ternyata dapat dijadikan bahan untuk membuat karya seni mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan benda tertentu yang sengaja dipotong-potong, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Cara mengerjakan karya seni mozaik bisa dilihat pada buku paket 3A halaman 129. Kalian boleh mencobanya sendiri di rumah tanpa harus dikumpulkan kepada wali kelas. Jadi, bagian dari tumbuhan selain dapat dimanfaatkan untuk membuat karya seni, juga dapat dimanfaatkan untuk digunakan belajar matematika. Contohnya seperti yang ada di papan ini. Pohon jambu Ahmad sudah siap panen. Ahmad memetik 25 biji jambu untuk dibagikan kepada 5 orang temannya. Berapa biji buah jambu yang akan diterima oleh masing-masing teman Ahmad? Kita dapat menyelesaikannya dengan cara pengurangan berulang. Seperti ini. 25 biji jambu akan dibagikan kepada 5 orang teman Ahmad. Yang harus kita lakukan adalah mengurangkan angka 25 ini dengan angka 5 sampai tidak bersisa lagi atau 0. 25 kurang 5 adalah 20.
Kita kurangkan 5 lagi. 15. 15 dikurang 5, 10. Kemudian 10 dikurang 5 adalah 5. 5 dikurang 5 habis. Setelah habis, kita hitung berapa kali muncul angka 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing teman Ahmad akan mendapat 5 biji buah jambu. Baik anak-anak semua, bagaimana penjelasan Bapak tadi? Bapak harap semua bisa mengerti dan memahami pelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Bapak via WhatsApp. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.